Karena begini, pertama-tama karena saya mengeluarkan statement-statement yang mungkin tidak dipahami dengan utuh oleh para penonton. Mungkin orang-orang tersebut tidak melihatnya secara keseluruhan sehingga menganggap bahwa statement saya itu sesat begitu. Dan ada modus-modus tertentu yang saya cium, misalnya modus-modus kecemburuan. Karena begini, saya itu yang support itu banyak sekali dari ujung bumi ke ujung bumi. Sehingga apa? Sehingga ketika waktu itu saya mengadakan program untuk mendirikan ya tempat yang rumah apologet ya, itu ya atas izin Tuhan terlaksana, dan itu membuat orang itu cemburu dan menginginkan sesuatu yang sama, sehingga mereka harus mengambil cara-cara culas. Begitu. Contohnya apa? Contohnya seperti yang dilakukan oleh RK. Saya terus terang saja mengatakan, jadi RK itu dulu kerja dia itu adalah mengupload video-video saya. Jadi video-video saya dia bikin YouTube. YouTube-nya itu nama YouTube dia, tapi isi konten-kontennya itu adalah video saya. Nah, lalu dia memasang di situ nomor rekeningnya. Jadi videonya video saya, nomor rekeningnya nomor rekening dia. Seperti, dan itu tidak pernah saya jadikan soal. Tidak pernah saya jadikan soal. Tetapi ketika saya membuat satu program pendirian rumah apologet dan omongan saya terlaksana ya. Ketika saya bilang rumah apologet berarti jadi rumah apologetnya. Nah, ketika itu terjadi membuat banyak orang pengen seperti saya begitu. Dia menginginkan sesuatu dari live TikTok ini, dari per-YouTubean ini. Pengen seperti Riz. Padahal posisi mereka itu ada di Konoha. Posisi mereka tidak sama dengan posisi saya. Posisi saya adalah posisi yang meninggalkan segala kepunyaan saya. Kerjaan saya tinggal. Kepunyaan saya tinggal. Rumah saya tinggal. Seperti itu. Beda dengan orang-orang yang di Konoha. Mereka tidak meninggalkan rumahnya. Mereka tidak meninggalkan pekerjaannya. Mereka cinta terhadap pekerjaannya. Mereka cinta kepada rumahnya. Sementara saya mengorbankan segala sesuatu itu. Saya pegang firman Tuhan. Jikalau engkau meninggalkan rumahmu, meninggalkan kepunyaanmu, maka Tuhan akan menggantinya. Saya pegang firman Tuhan itu. Puji Tuhan, diganti oleh Tuhan. Bahkan berlipat-lipat. Nah, makanya banyak orang cemburu akhirnya jadi seperti itu. Begitu. Nah, kemudian belakangan ini ada seseorang ya, si Rokok Kudus mengatakan bahwa Alkitab memerintahkan menyembah patung. Nah, ini yang saya tanggapi. Jadi wajar, itu keributan itu adalah sebuah proses untuk menunjukkan sebenarnya siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang benar-benar, atau siapa sesungguhnya yang hanya menghamba kepada mamon atau kepada uang. Makanya kalau saya lihat RK itu kalau live dia akan minta duit untuk beli rokok. Begitu. Ya seperti itu. Ya penonton yang menilai sendiri, penonton yang bijaksana. Kalau saya mengatakan kepada teman-teman kita perlu tempat. Ya karena memang perlu, karena memang saya meninggalkan ke tempat saya. Itu kan sesuatu yang logis. Contoh, kutanya sama Le. Le kerja? Kerja. Le punya rumah? Kontrak. Coba kalau misalnya Le punya rumah, berani nggak kau tinggalkan rumahmu, kau tinggalkan pekerjaanmu untuk melakukan tugas, melawan, mengcounter, mendebat, beradu argumen dengan Donditan dan teman-temannya? Banyak orang nggak mau. Oh, nggak mau, nanti saya tidur di mana? Banyak. Oh, nanti gimana? Saya makannya gimana nanti? Nah, itu saya alami. Saya mengalami itu sebelum terjadi ini. Itu pengalaman panjang, belasan tahun saya mengalami hal seperti itu. Nah, cuman orang tahunya kan di belakangnya saja seperti itu. Orang tidak tahu perjalanannya seperti apa. Begitu. Siap lah, itu aja sih. Saya pingin supaya tidak ada yang namanya perdebatan yang muncul di media sosial. Jadi banyak bertanya-tanya gitu loh. Yang tadinya orang fokus ingin pindah gitu, akhirnya jadi keraguan-keraguan itu ada, Pak.
Ya, itu proses, nggak apa-apa kok itu. Itu namanya sebuah proses di mana akan ada yang namanya friksi-friksi atau perdebatan, nggak masalah begitu ya. Yang penting Soalnya kalau kalau orang di- mau nyimak fokus yang mana yang benar, nanti akan tersingkap siapa yang benar seperti itu. Soalnya maaf nih Le, di kompleks saya ini hampir seluruh setiap hari tuh nonton live aja. Banyak seperti itu ya, bahkan saya tidak tahu ya. Wah ini Edi saya itu ya. Waktu saya jalan-jalan ke misalnya nih, saya mau makan ke sebuah warung bakmi. Edis, Edis. Di terminal kalau tidak salah di Kampung Rambutan atau di mana. Edis katanya, Edis. Selalu begitu. Makanya saya kemana-mana selalu Edis, Edis. Gitu. Jadi kemana-mana saya nggak bisa lepas begitu. Siap, siap Le. Seperti itu. Kayak gitu ya. Tetap intinya adalah melayani Tuhan Yesus lebih sungguh lagi.